Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Aprili. Di sini saya akan menghubungkan REST API dengan SQL menggunakan Postman desktop. Pertama-tama kita harus membuka XAMPP terlebih dahulu. Kita harus membuat Apache dari MySQL itu menjadi hijau seperti ini atau kita startkan. Setelah itu kita akan buka localhost. Kita akan membuat database, tabel barang, tabel pelanggan, tabel petugas, dan tabel supplier. Di sini saya telah membuat tabel barang. Kita bisa melihat di tabel barang saya sudah membuat kode barang 0,1 dengan nama Haryono, kode supplier 11, jenis gorden, harga beli, harga jual, stok, satuan, dan petugas. Cara membuatnya bisa dilihat di SQL. Nanti cara membuatnya di sini, saya lihat from tabel barangnya. Untuk menghubungkannya ke Postman, kita harus membuka Postman. Di sini saya telah membuat get barang, input barang, update barang, delete barang. Ada juga get pelanggan, input pelanggan, update pelanggan, dan delete pelanggan. Setelah itu ada supplier, dan di sini ada juga petugas. Di sini kita akan menghubungkan Postman dengan localhost. Caranya kita buka dulu file localhost xmpp htdoc. Di sini saya sudah membuat file dengan nama Irfan API. Di dalam Irfan API ada file barang, pelanggan, petugas, dan supplier. Di masing-masing file saya telah membuat database config dan objek. Di objek ada terdapat barang, delete barang, get barang, input barang, dan update barang. Di database kita membuat database barang. Setelah itu pelanggan juga seperti database barang juga, seperti config barang juga. Petugas juga begitu, supplier dan begitu juga. Selanjutnya kita akan menghubungkannya dengan cara membuat di get barang http:// localhost, setelah itu garis miring dengan nama file Irfan API barang objek get barang.php. Untuk menampilkannya di database barang, kita harus mengirimkan atau mengsend di Postman seperti ini. Setelah kita send, maka akan muncul status message sukses. Setelah itu kita lihat di sini ada kode barang 0,1 dengan nama Haryono, kode supplier 11 yang sudah kita tampilkan di awal tadi dengan jenis gorden. Setelah itu kita akan menginput barang atau menambahkan data yang ada di database localhost. Caranya kita buat di sini http localhost Irfan API barang objek input barang. Nama http ini sesuai dengan data yang sudah saya buat, yaitu Irfan API barang objek, dan di sini ada barang, delete barang, get barang, input barang, dan update barang. Untuk menginputnya kita buat di sini kurung kurawal kode barang 0,2. Di sini saya buat namanya Dolaso dengan kode supplier 22. Jenisnya kita buat kaos dengan harga 5.000, harga jual 20.000, stok 30. Dan selanjutnya kita akan mengsend. Apakah penginputan berhasil? Maka di pretty akan muncul message input sukses.
Kita akan lihat di database-nya apakah muncul di sini. Kita bisa lihat bahwasannya data yang kita buat tadi dengan nama Dolaso kode barang 0,2 telah muncul. Setelah itu kita akan mengupdate datanya di Postman. Caranya kita buka update barang. Setelah itu akan muncul kode barang 0,2 dengan nama ini saya buat Dolai tadi Dolaso, kode suppliernya 22, jenisnya tadi kaos, sekarang saya buat sarung. Coba kita send apakah berhasil update barang. Di sini akan muncul update sukses. Setelah update sukses, maka kita akan kembali ke database. Kita refresh kembali. Maka data di kode barang 0,2 akan berubah menjadi nama Dolai, jenisnya sarung. Dan kita akan menghapus kembali data dengan kode barang 0,2. Caranya kita kembali ke Postman, kita buka delete barang yang telah disesuaikan. Setelah itu akan muncul ini saya buat kurung kerawal baru petik 2 kode barang. Untuk menghapus atau mendelete barang yang sudah kita input, kita hanya perlu menunjukkan kode barangnya. Seperti ini saya akan menghapus kode barang 0,2. Lalu kita send. Setelah itu muncul message delete sukses. Setelah sukses, kita akan lihat lagi ke database tadi. Kita refresh kembali. Maka database kembali ke seperti semula dengan kode barang 0,1. 0,2-nya telah hilang. Setelah itu kita akan lanjut ke tabel pelanggan. Di tabel pelanggan saya telah membuat ini kode pelanggan 0,1 dengan nama Tiam, alamat Jalan Harjosari. Kita akan coba lihat get tabel pelanggannya di Postman. Di sini saya sudah buat nih HTTP localhost Irfan API. Lalu di sini kita buat pelanggan karena kita mau ngapain data pelanggan. Baru di sini objek, baru get pelanggan. Coba kita send. Maka di sini statusnya sukses dengan kode pelanggan 0,1, nama Tiam, alamat Jalan Harjosari. Seperti yang sudah ditampilkan tadi. Untuk menginputnya kembali atau menambahkan datanya, kita harus ke get input pelanggan. Di sini saya telah membuat kurung kerawal petik 2 kode pelanggan 0,2 dengan nama Irfan, alamat Pantai Labu dengan nomor telepon. Saya akan menginput data yang kedua. Kita akan send input pelanggan. Setelah muncul input sukses, maka kita kembali ke database. Kita refresh kembali. Maka di tabel pelanggan muncul kode pelanggan 0,2 dengan nama Irfan, alamat Pantai Labu. Kita akan coba mengupdate kembali nama yang ada di kode 0,2. Kita buka di update pelanggan. Setelah kita buka, ini akan muncul HTTP localhost Irfan API update pelanggan.
Kita buat lagi seperti tadi, kode pelanggan 0,2. Namanya di sini saya buat Tio. Alamatnya Jalan Marindal. Coba kita update, apakah berhasil. Di sini telah muncul update sukses. Kita kembali ke database, kita refresh kembali. Maka akan muncul kode 0,2 dengan nama Tio, sudah tidak dengan nama Irfan lagi. Setelah itu kita akan menghapus tabel pelanggan kembali. Tabel pelanggan 0,2 kita akan coba hapus kembali. Kita buka get delete pelanggan. Setelah kita buka, tadi saya juga udah bilang kalau di delete cuman harus kode pelanggannya saja. Di sini kita akan menghapus kode pelanggan 0,2. Kita coba send kembali. Akan muncul delete sukses. Setelah itu kembali ke database. Kita buka nih. Kita refresh kembali. Maka database akan hilang dengan kode pelanggan 0,2. Setelah itu kita akan membuka lagi tabel petugas. Di tabel petugas saya sudah membuat kode petugas 0,1, nama Lolita, jabatan manajer, password 35. Kita akan coba buka get petugas. Apakah memang betul di get petugas dengan nama Lolita? Sini saya sudah buat sama seperti tadi. Di sini ganti petugas, di sininya ganti get petugas. Coba kita send kembali. Maka muncul status sukses. Kode petugas 0,1, nama Lolita, jabatan manajer dengan password 345. Setelah itu kita akan menginput petugas untuk menambahkan datanya lagi. Kita akan input. Di sini saya sudah menggantinya input petugas.php. Saya sudah membuat kurung kurawal, tanda petik 2 kode petugas dengan kodenya 0,2. Di sini saya buat namanya Skinem, jabatan supplier, password 567. Coba kita send dulu. Setelah input sukses, kita kembali ke database dengan merefresh tabel petugas. Setelah merefresh, maka akan muncul kode petugas 0,2 dengan nama Skinem, jabatan supplier, dan password 567. Kita akan coba mengupdate-nya kembali, mengganti nama, jabatannya, membuka update petugas. Setelah itu, di sini saya sudah membuat kode petugasnya tetap 0,2 dengan namanya saya ganti yaitu Suciman, jabatannya staff, password 567. Coba kita send untuk mengupdate-nya. Maka akan muncul update sukses. Saya buka kembali database-nya, di refresh kembali. Maka nama di kode petugas 0,2 telah berubah menjadi Suciman, jabatan staff, password 567. Di sini saya akan coba kembali mengdelete di tabel petugas yang kode petugas 0,2 dengan cara kita buka delete petugas. Setelah itu muncul saya buat kembali kurung kurawal, tanda petik 2 kode petugas 0,2 karena saya ingin menghapus yang kode 0,2. Coba kita send 0,2. Setelah muncul delete sukses, maka kita kembali refresh di database
tabel petugas. Di sini terlihat bahwa kode petugas dengan 0,2 sudah terhapus. Selanjutnya kita akan ke tabel supplier. Di sini saya sudah membuat tabel supplier dengan kode 0,1, nama Pablo, alamat Jalan Halat. Kita bisa lihat di postman kembali di get supplier. Di get supplier PHP saya membuat http localhost Irfan API, di sininya supplier sesuai nama file. Di sininya saya buat get supplier.php. Setelah itu kita send, maka muncul status sukses dengan datanya kode supplier 0,1, nama Pablo, alamat Jalan Halat seperti database yang sudah ditampilkan. Setelah itu saya akan menginputnya kembali atau menambahkan data menjadi 2. Di sini saya sudah buat dengan kode supplier 0,2, nama Diablo, alamat Jalan Patumba, nomor telepon sekian. Di sini juga saya buat namanya input supplier.php. Saya coba send. Maka message input sukses dengan kode 200. Coba kita lihat lagi di database supplier. Kita refresh kembali, maka muncul Diablo dengan kode supplier 0,2, alamat Jalan Patumba. Setelah itu kita buka kembali lagi postman-nya. Kita akan mengupdate supplier. Di sini saya sudah membuat nama file update supplier.php. Saya juga sudah membuat seperti tadi kode supplier 0,2. Namanya saya update menjadi Poltak, alamat Simalungun, nomor telepon sekian. Saya coba send. Maka update sukses. Setelah update sukses, kita buka kembali database tabel supplier. Kita refresh. Setelah itu, maka nama akan berubah menjadi Poltak, alamat Simalungun, kode supplier 0,2. Setelah itu kita akan mendelete kode supplier yang 0,2 dengan nama Poltak. Caranya kita buka di sini ada data postman delete supplier dengan localhost Irfan API supplier, terakhirnya delete supplier.php. Di sini saya buat kurung kerawal dengan tanda petik kode supplier 0,2 karena yang 0,2 yang saya ingin hapus. Coba kita send lagi. Setelah kita send, maka delete sukses. Maka kita akan refresh kembali di tabel supplier. Setelah itu database dengan kode supplier 0,2 telah hilang. Maka dengan berakhirnya tabel supplier tadi, maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.